Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan mengomentari seorang YouTuber yang berperilaku aneh di sebuah desa Bujung Tenu. Dia bukan warga sana sesungguhnya, tapi beberapa waktu ini dia dalam tanda kutip entah ada di sana dan bersembunyi atau memang sedang berniaga atau yang lainnya saya tidak paham. Dan jelas di sini saya punya klien yaitu seorang Habib Umar. Si YouTuber ini melakukan pelanggaran undang-undang ITE sekitar 1-2 tahun yang lalu. Karena kearifannya klien saya, seorang Habib, mau bertemu dulu, tidak mau melaporkan langsung ke pihak kepolisian. Nah, tiba-tiba mendapatkan informasi kemarin tanggal 1 April 2024, dia ini berada di Lampung. Dia berada di desa Bujung Tenu, Menggala, Tulang Bawang. Kebenaran karena Habib Umar kan ada di Lampung juga. Bermaksud ditabayunkan selama hampir 2 tahun ini konten dia yang begitu luar biasa, menghinakan, menjelek-jelekan, memprovokasi itu dibiarkan karena hanya ingin bertemu dulu dengan si seorang YouTuber yang bernama Lubis, kalau nggak salah itu bukan iblis ya, Lubis, sekali lagi bukan iblis, Lubis ya. Jadi nggak tahu kelakuannya walau bersawab, saya juga nggak tahu seperti itu. Artinya begini, ketika ingin ditabayunkan informasi dia ini berada di rumah, tinggal di rumah seorang RW. Datanglah, Habib masih di mobil, santrinya kemudian ingin bersilaturahmi, minta supaya Pak RW-nya dibangunkan tempatnya si Lubis ini tinggal. Kemudian dia masuk si Lubis ini ke dalam dan keluar lagi mengatakan Pak RW-nya sedang tidur. Si Lubis ini belum tahu nih apa masuk kedatangan ini. Tiba-tiba santri bicara bahwa saya adalah santrinya Habib Umar. Mendengar itu, si Lubis ini lari tunggang langgang. Tolong, saya nggak ngerti kalau binatang mungkin seperti anjing. Seperti kalau binatang mungkin seperti anjing, tapi karena dia manusia. Kemudian dia terjerembab sebuah selokan. Mungkin kalau binatang seperti babi yang nyeruduk serokan itu, tapi karena ini manusia, bukan. Jadi itu kan seperti, saya bayangkan itu seperti ya, bukan dianya, bukan, kalau dianya manusia. Jadi dia gonggong lari, teriak-teriak, minta tolong. Ini seperti anjing yang gonggong itu kan, seperti. Kemudian dia seperti babi yang masuk ke dalam selokan, seperti ya kan, seperti kalau itu dia kan manusia. Nah, kemudian pihaknya santri ini karena dia teriak-teriak kan khawatir nanti dia memprovokasi, diambillah dari serokan, dibekaplah mulutnya, dibawalah ke RW. Tapi di sana masih dia teriak-teriak tolong, sehingga provokasi dia membuat kendaraan Habib Umar hancur, kaca-kacanya pecah, mobil-mobilnya peot. Nah, kemudian situasi waktu itu chaos, tidak kondusif, justru memang akhirnya ada yang menyarankan supaya Habib pergi dulu dari lokasi itu. Pokoknya, kenapa kok justru Lubis ini yang sempat kain-kain tadi itu menyatakan bahwa dia yang jadi korban. Bahkan informasi ini sudah kemana-mana, dia dianiaya macam-macam. Nah, itu tidak benar. Dan akan kita lawan itu. Kita akan pembuktian. Dia harus bisa membuktikan bahwa dia akan dianiaya atau dia akan diculik dan lain sebagainya. Oke? Dan kita akan bisa buktikan bahwa dia telah memprovokasi itu. Sehingga warga akhirnya berbondong-bondong melakukan pengrusakan. Jadi seperti itu, mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mohon maaf buat semua saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku lama menunggu karena tadi kita ada tamu juga dari Kapolsek dan Kapolres ya untuk tadi mewawancarai saksi sebentar. Nah, maka tadi kita tunda dulu, kita ngobrol dari pihak-pihak yang berwajib. Nah, juga saya baru sore ini sempat memberikan klarifikasi karena sejak kejadian tadi malam saya langsung dilarikan ke rumah sakit. Selesai dari rumah sakit, kita langsung ke Kapolres. Itu pulang dari Kapolres pagi, jam 6 pagi. Kemudian nyampe rumah, tamu udah banyak, warga masih banyak menunggu. Jadi mohon maaf baru bisa memberikan
klarifikasi ini pun terpaksa saya sempatkan sebentar karena tadi saya melihat dari pihak mereka membuat kayak konferensi pers ya, dengan mengatakan kebalikan dari fakta yang ada. Jadi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar untuk saat ini. Yang jelas saya ingin memberitahu bahwasanya masalah ini telah kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Ya, kepada pihak yang berwajib. Bahkan kan saya sering sampaikan selama ini, apabila ada narasi saya yang kalian anggap dusta, fitnah dan segala macam, itu saya bersedia mempertanggungjawabkannya dunia akhirat. Ini negara hukum, silahkan laporkan ke pihak yang berwajib. Tapi yang ada apa? Malah sebaliknya. Nah kemudian tadi saya melihat di video tersebut, kalau yang mengatakan saya berteriak-teriak kayak anjing, kemudian jatuh kayak babi, itu biarkanlah. Ya mungkin begitu cara dia mengekspresikan ketidaksukaan dia dan sebagainya. Ya. Kemudian di situ ada kalimat bahwasanya katanya saya memprovokasi warga. Bentar. Sebelum ke situ katanya berawal dari mereka datang. Kemudian begitu si santri, muridnya si Umar mengatakan saya santrinya Habib Umar, katanya saya langsung lari mendengar itu. Astaghfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas keterangan sudah masuk ke pihak yang berwajib. Tadi malam kita bikin LP, sudah di BAP, sudah selesai semua. Dan saksi juga ada, saksi yang masuk beberapa orang. Tapi kalau saksi di TKP mungkin bisa dibilang sekampung ini ya Pak. Ya. Tadi malam, kejadian kurang lebih jam 8:30. Nah, tadi malam. Ini semua luka memar karena begitu duduk di awal ada salah satu orang yang posisinya di sebelah kanan meja langsung bilang ke saya, "Kamu lubis kan?" "Kenapa Bang?" Saya bilang gitu. "Kamu lubis kan?" "Oh iya, gimana Bang?" "Saya jamaahnya Habib Umar. Saya mau berantem sama kamu. Mau di mana?" Saya langsung intimidasi. Saya coba tenang. Tadinya saya mau ambil HP buat ngerekam, entah video ataupun rekaman pernyataan dia. Cuman karena situasi tidak memungkinkan dan mereka di sekeliling saya tambah ada 2 orang yang berdiri. Ya kan, 2 orang yang berdiri udah siaga. Saya bilang, "Oh nggak bisa begitu Bang. Saya sering sampaikan apa-apa yang saya ucapkan dalam konten saya tanggung jawab dunia akhirat. Ini negara hukum. Kemudian silahkan laporkan ke pihak yang berwajib." Dia tetap nggak terima, tetap ngajak ribut. Saya udah firasat buruk. Kenapa? Saya lagi sendirian di situ. Mereka 6 orang di mobil, nggak tahu entah berapa orang yang ada dalam mobil. Yang saya lihat 6 orang datang, itu 4 orang duduk di sekeliling saya, 2 orang berdiri. 6 orang. Nah, kemudian saya berdiri, saya mau masuk ke rumah, mau bangunin beliau ini Pak RW. Karena sebelumnya pas ada tamu saya cek lagi tidur, saya nggak enak banguninnya. Nah, tapi karena mereka udah mau mulai ribut, mau mulai main kekerasan, saya berdiri, saya mau masuk ke rumah. Jangan kabur kamu. Mereka langsung mau coba nangkap saya, saya lari. Kenapa? Saya langsung merasakan firasat tidak enak. Saya lagi sendirian di situ, yang jaga warung, yang punya warung lagi ke rumah. Kenapa? Saya pesan kopi buat mereka, karena mereka tamu saya. Saya pesan kopi, tadinya 4, Pan bikinin kopi 4. Kemudian nyusul lagi, setelah mobil yang ada si Umar di dalam datang, nyusul lagi 2 orang. Terus saya bilang, "Pan, tambah kopi 2, jadinya 6. Yang punya warung pun masuk ke rumah buat panasin air. Tinggallah saya sendirian. Saya jamu mereka, ahlan wa sahlan wa marhaban. Tapi langsung, "Saya mau berantem sama kamu, mau di mana?" Mereka langsung siaga. "Oh nggak bisa gitu Bang, saya mau masuk ke rumah, nggak dibolehin, langsung disamperin, kamu jangan lari, mau ditangkap saya tidak mau." Firasat saya tidak enak karena saya sendirian di situ. Apapun yang terjadi ke saya, entah saya dibawa ke mobil atau apa, nggak ada yang tahu. Maka saya berlari. Saya lari
mereka semua mengejar. Itu saksi mata ada. Ada seorang anak yang mau beli rokok karena yang jaga warung lagi di rumah, dia nunggu. Ya, dia menunggu. Dia lihat saya dikejar rame-rame. Saya dikejar rame-rame, bahkan mereka meneriaki saya maling. Itu setelah teriakan maling itu menggema, warga pun mulai keluar. Saya teriak minta tolong, mereka teriakin saya maling. Kemudian sampailah saya kepleset. Saya tidak tahu apakah kepleset sendiri atau ada yang narik baju saya segala macam, saya nggak tahu. Saya tidak tahu, kepleset. Luka di kaki nggak bisa saya liatin karena ada yang kena paha, lutut, masuk aurat, termasuk di leher saya. Semuanya luka memar, ada memarnya. Semuanya ada memarnya, kecuali di telinga saya tidak ada memar, asli sobek. Saya tidak menuduh itu dari senjata tajam dan sebagainya, hanya saja kami serahkan ke pihak yang berwajib dan sudah dilakukan visum. Nah, itu kurang lebihnya ya. Kemudian ketika saya terjatuh, kalau kata mereka, saya lari nggak ada yang ngejar. Kemudian jatuh sendiri, kayak babi katanya. Kemudian katanya muridnya si Umar ini kasihan lihat saya katanya. Kasihan lihat saya teriak-teriak memprovokasi warga. Akhirnya kata mereka, dari klarifikasi mereka, muridnya si Umar ini nyamperin saya, kemudian narik saya dari solokan, kemudian menutup mulut saya katanya. Menutup mulut saya supaya tidak bisa memprovokasi katanya. Fakta yang sebenarnya tidak seperti itu. Mungkin dari TKP saya jatuh sampai ke rumah ini kurang lebih 30 meter lebih ya Pak. Itu saya dipiting oleh orang yang tingginya di atas 170 cm, badannya lebih besar dari Bang TIJ. Itu dipiting sampai saya teriak, saya nggak bisa napas. Ada semua warga yang melihat histeris, takut saya mati. Ini sekarang saya nelan, minum, ini masih sakit. Masih sakit. Saya dipiting sampai ke dalam rumah. Ini tadi baru dipel, darah saya masih banyak di lantai tadi. Begitu di dalam rumah ada saksinya, saksi semua warga ngelihat saya dipiting, saya diseret. Sampai ke dalam rumah, papa bangun. Kemudian lihat saya lagi dipiting kayak gini, saya kesusahan napas, gitu, langsung ngomong, lepaskan, itu anak saya, lepaskan katanya. Tetap tidak dilepaskan. Saya tarik untuk ngelepasin, dibantu sama papa, barulah lepas. Kemudian alhamdulillah tadi kita sudah olah TKP. Tadi siang udah olah TKP. Nah, ketika saya dipiting diseret itu di depan halaman, kan saya nggak ngelihat orang-orang ya. Saya masih kesusahan napas. Di samping saya ada, saya lihat tangan yang ngelepasin batu sebelum masuk ke rumah, dan itu sudah masuk BAP. Satu, yang kedua, di situ saya lihat si Umar berdiri di samping mobil, dia keluar dari dalam mobil. Mata saya melihat dan saksi mata banyak yang lihat. Begitu dia lihat papa ini keluar dari rumah, dia pun mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Nah, kemudian masa rame, katanya saya memprovokasi. Bahkan saya coba untuk meredam. Untuk meredam, terutama ada abang saya di rumah ini, dia baru pulang. Dia kena telepon, dia pulang, kemudian langsung emosi masuk rumah. Saya nggak tahu mau ngambil apa, cuman saya susul ke dalam, saya peluk. Udah abang, jangan main hakim sendiri, kita serahkan ke pihak yang berwajib. Nanti habis dari rumah sakit, visum, kita mau langsung ke Polres. Udah, saya tenangkan, bukan saya provokasi. Bukan saya provokasi, dan saksi mata banyak. Dan kemudian mereka ketakutan, mereka pun lari. Mereka lari, saya nggak lihat, saya di dalam, udah di sini duduk. Karena badan semua udah sakit, warga semua ngerubungin saya, banyak yang ngerubungin saya. Nah, kemudian saya dengar suara berisik-berisik, ternyata mobil mereka kabur. Mobil mereka kabur, lari. Dan ini juga saya sampaikan kepada pihak manapun yang sejak tadi siang mencoba menghubungi kami, bukan saya tidak menghargai kalian. Baik dari lembaga keagamaan, dari organisasi keagamaan, ya, yang coba menghubungi kami untuk mediasi, mohon maaf, saya tidak menerima tamu dari pihak manapun.
laporan sudah kita masukkan dan sudah ditangani pihak yang berwajib. Saya tidak mau damai. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Ini saya tidak tahu luka apa. Entah luka sajam atau apa. Cuman saya analogikan, kalau karena saya jatuh ke banting sampai robek, harusnya kepala saya pecah. Kepala saya alhamdulillah sakit pun enggak. Dan di sini enggak ada luka lecet, adanya luka sobek. Wallahu a'lam. Untung leher saya masih selamat. Terus mau damai. Kalian minta maaf, saya terima, tapi hukum tetap lanjut. Karena ini bukan pertama kali mereka mencoba mencari keberadaan saya tanpa melibatkan pihak aparat yang berwajib. Jadi di sini saya tidak berpanjang lebar karena para saksi juga tadi baru pulang tadi, karena dari tadi siang sampai sore ini masih ramai di sini. Tadi pihak dari reserse yang datang ya Pak, kita melakukan olah TKP. Kemudian para saksi dipanggil. Gak lama habis itu datang lagi dari pihak Kapolres yang lain untuk mewawancarai saksi lagi dan seterusnya. Baru ini agak tenang. Jadi mohon maaf kita belum bisa live rame-rame karena kasihan juga saudara-saudara, kawan-kawan semua dari tadi malam mereka masih bisa dibilang belum tidur. Karena kita pulang dari Polres aja itu udah jam 6 pagi. Sudah jam 6 pagi. Jadi intinya semua luka di tubuh saya, di kaki, di tangan, di leher, semua memar kecuali ini. Ini tidak memar. Ini sobek. Nah, kalau katanya saya ditutup mulutnya biar nggak memprovokasi warga, itu saya rasa fitnah yang berlebihan. Karena dari banyak saksi mata melihat, dari saya terjatuh, kemudian mereka langsung memfitting saya, jaraknya hampir 30 meter. Sampai ke rumah ini itu saya difitting. Bukan ditutup mulutnya, bukan. Dan sampai sekarang tenggorokan saya masih sakit. Sampai ke dalam rumah. Ke dalam rumah. Mereka bikin onar di rumah orang. Di rumah seorang ketua RW. Kemudian tuan rumah udah bilang, lepaskan, itu anak saya. Nggak dilepasin. Apakah saya mulutnya ditutup atau dipiting? Enggak ditutup. Cuman dipiting. Dipiting. Ya, dipiting. Ya. Nah, ini salah satu saksi dan masih banyak warga sekampung saksinya melihat saya diseret dari sana. Diseret dalam keadaan dipiting. Mereka rame di situ. Total mereka yang ngedatangin saya itu 6 orang. Ya, dipiting itu diginiin ngap ya. Diginiin. Nah, jadi kalau kata mereka dalam ibaratnya klarifikasi ataupun konferensi pers sepihak mereka, katanya belum ada ngomong apa-apa, cuma ngomong saya santrinya Habib Umar, Lubis langsung lari gitu. Astagfirullahaladzim. Ada warung di situ, ada yang jaga warung di situ. Tadinya mereka 4 orang, saya minta Pan bikinkan kopi sama kayak kopi saya, cappuccino 4. Oh iya Tat, nanti katanya, karena masih ada orang yang beli. Kemudian nyusul 2 lagi. Datang rombongan lagi bawa mobil. Sebelum mereka datang, rombongan Umar yang di mobil ini, orang yang datang pertama kali itu menerima telepon di samping saya. Intinya mengatakan sudah bertemu dengan saya, kemudian mengatakan lokasi. Bahkan saya kasih petunjuk depan kantor lurah, saya bilang gitu. Kemudian tambah 2 lagi. Pan, kopi tambah 2 lagi jadi 6, saya bilang gitu. Bukan saya langsung lari. Kemudian, kamu Lubis ya? Kenapa bang? Kamu Lubis ya? Oh iya, gimana bang? Saya mau berantem sama kamu. Mau di mana? Saya langsung digas. Oh nggak bisa gitu bang. Nggak bisa gitu. Saya sering sampaikan semua yang saya ucapkan saya tanggung jawab. Dunia akhirat. Laporkan ke pihak yang berwajib. Ini negara hukum. Saya jawab seperti itu. Dia tidak terima, langsung berdiri. Saya merasa terancam dong di situ. Saya sendiri, mereka berenam. Belum lagi di mobil saya nggak tahu ada berapa orang. Ya, saya merasa terancam. Saya coba geser mau ke rumah, mau manggil Pak RW, mau ngebangunin. Tapi saya dicekal dari depan, ditutup. Akhirnya saya pun berlari ke depan, nggak jadi ke rumah, dikejar rame-rame. Itu ada saksi matanya, anak dari Bang Wan ya Pak, yang melihat saya dikejar oleh mereka semua. Nah, kurang lebihnya begitu. Nah, ini penjelasan singkat saya. Lengkap-lengkapnya juga penjelasan dari saksi itu semua sudah kita masukkan ke laporan, tepatnya ke pihak Kapolres. Dan sekali lagi
kepada pihak manapun dari lembaga manapun yang ingin bertemu dengan kami sebagai perantara untuk mediasi atau restoratif justice atau berdamai dan segala macam, mohon maaf, kami sudah melimpahkan ini semua ke pihak yang berwajib. Jadi saya tidak menerima tamu untuk saat ini karena alasan kesehatan dan alasan keamanan. Keselamatan saya terancam. Kurang lebihnya begitu penjelasannya. Dan tadi juga ada saya sampaikan sedikit di Polres. Beberapa hari sebelum kejadian ini, tepatnya hari Kamis, ya. Jadi ini saya mau kasih analogi tentang pernyataan mereka yang tidak mau mengaku. Tentu bagi teman-teman semua udah nggak asing ya. Sampai dulu si Umar pernah menyuruh orang mencari saya ke unit 2 ke tempatnya Gus Azhar, tapi dia tidak mengakui. Padahal ada rekaman CCTV. Itu satu contoh. Contoh kedua, ada salah satu orang mereka, rencana saya mau melaporkan orang ini duluan karena sudah mencoba mencemarkan nama baik saya di sini. Tahu-tahu sebelum saya bikin laporan tentang orang ini yang kejadian hari Kamis, terjadilah kejadian tadi malam. Dari pihak Kapolres meminta supaya laporannya satu-satu. Yang kejadian yang sekarang dulu karena sudah membahayakan saya. Baik Pak, siap. Saya bilang, masih ada satu lagi dan mungkin masih banyak laporan-laporan lain dari saya maupun dari beliau ini. Itu saya kasih kronologi singkat dari orang mereka juga. Hari Kamis kita ada acara diskusi di masjid dengan berbagai pihak, KUA, MUI, tokoh-tokoh agama segala macam. Selesai diskusi, salaman, foto-foto bareng, pulang. Selesai pulang, panitia masjid masih dalam masjid. Ada seorang ustadz ya mengatakan kepada jamaah-jamaah situ, kepada pengurus masjid, bahwasanya saya ini, Lubis ini adalah orang yang membahayakan, harus dihentikan. Malamnya informasi itu sampai ke saya kaget. Kemudian saya bilang, kalau bisa bang tolong pertemukan saya dengan ustadz tersebut. Kenapa dia tidak ngomong waktu saya di masjid? Kenapa setelah saya pulang dia memprovokasi orang-orang? Nah, singkat cerita 2 hari kemudian, kalau tidak salah hari Sabtu sore, kita dipertemukan. Dia sendiri, saya sendiri. Dipertemukan, saya tanyakan langsung, apakah betul dia ngomong seperti itu kepada jamaah ataupun pengurus-pengurus masjid. Walaupun saksi matanya banyak, tapi saya pengen lihat, pengen dengar pengakuan dari lisan dia langsung. Dia mau jujur nggak? Walaupun saksi mata banyak. Nah, apakah antum benar ngomong seperti itu Ustadz? Mengatakan saya ini berbahaya atau membahayakan, harus dihentikan, kemudian ngatain saya buronan, kabur ke luar negeri segala macam. Oh enggak Tat, saya nggak ada ngomong seperti itu. Sumpah demi Allah, wallahi, ana lagi puasa, katanya. Itu contohnya. Sampai berani bersumpah, wallahi demi Allah, mengatakan dia lagi puasa, bahwasanya dia tidak ngomong seperti itu. Padahal saksi mata banyak. Yang kedua, voice note suara dia ada sampai sekarang masih saya simpan. Insya Allah itu akan jadi barang bukti. Bahwasanya dia ngomong seperti itu. Saya ini harus dihentikan. Nah, tapi ketika bertemu langsung, tidak ada mengatakan itu. Sampai demi Allah, wallahi, katanya begitu. Saya bilang, mohon maaf bang, di mata saya keseringan sumpah jadi sampah. Bukan saya tidak memuliakan kalimat wallahi, tapi saya tidak sembarangan mempercayai orang yang mengucapkan itu. Kalau anda mengatakan itu, akui iya. Kalau tidak, ya enggak usah pakai sumpah. Saya bilang gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Itu kejadiannya hari Sabtu sore ya Pak, itu hari Sabtu. Nah, rencana saya sama Bapak ini, kita udah ngobrol sama keluarga semua, kita mau siapin data, berkas, bukti segala macam beserta saksi untuk membuat LP yang ini. Karena saya merasa nama baik saya dicemarkan. Dia memprovokasi, menebar ujaran kebencian, menghasut warga-warga sini untuk membenci saya dan sebagainya dengan mengatakan saya ini membahayakan, saya ini buronan dan sebagainya. Jadi saya keberatan di situ. Saya ingin buat LP membuktikan bahwasanya saya tidak membahayakan, bahwasanya saya tidak buronan, saya datang ke kantor polisi. Itu rencananya. Belum lagi kejadian, tiba-tiba ada kejadian tadi malam seperti yang saya ceritakan tadi. Begitu ngap ya. Kita santai, hati-hati juga selalu. Dan kepada semua teman-teman di luar sana,
YouTuber-YouTuber, pegiat-pegiat medsos yang membahas masalah nasab dan segala macam yang berkaitan dengan mereka atau siapapun itu, saya sarankan supaya waspada dan hati-hati. Selalu hati-hati, jangan sampai kejadian yang sama menimpa saya terjadi kepada kawan-kawanku, saudara-saudaraku semua. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Nah, ini saya telinganya masih dibungkus ya, belum bisa dibuka karena ini tadi malam dijahit. Dan juga saya mohon doa kepada saudara-saudaraku semua, mohon doakan kami, juga kita saling mendoakan supaya kami bisa bersabar, kemudian juga kita support semua pihak yang berwajib supaya mengusut ini secara tuntas, menegakkan hukum seadil-adilnya dan menghukum para pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku di negara hukum, negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, harga mati. Begitu kurang lebihnya ya, ngap. Semoga lekas sembuh ya, siap ya. Ada yang mau disampaikan, Pak? Salam-salam sama teman-teman. Salam. Nggak usah. Nggak usah. Beliau ini ketua RW di sini, juga orang tua saya. Tadi kita rame di sini, rame, cuman saya belum bisa live streaming segala macam karena dimintai keterangan. Bahkan kaki saya kan ini sakit sekali, jempol kakinya itu biru. Mudah-mudahan kukunya nggak copot ya. Kita mondar-mandir ke sana panas-panasan tadi melakukan olah TKP. Ya, alhamdulillah LP kita sudah diterima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, assalamualaikum. Bang, sini bentar. Ini salah satu saksi kita. Beliau ini masya Allah luar biasa, tadi malam sampai menangis. Ini Ustadz kami di sini, saya rela mati, jangan apa-apa kan. Saya sampai terharu dengan beliau ini ya. Bang Hamdan, masya Allah. Taruh sini bang. Saya lagi live bang. Ini taruh sini aja bang. Iya, abang di sini. Nggak pakai baju ya? Nggak apa-apa, kelihatan dadanya aja. Di sini bang, sebentar. Ini beliau ini salah satu saksi mata. Katanya bang, mereka dari pihak mereka yang tadi malam yang kabur. Iya. Mereka bikin ibarat kayak klarifikasi, kayak konferensi pers. Mereka bilang nggak ada apa-apa, tiba-tiba saya kabur. Iya benar. Katanya, padahal sebelumnya kan saya digertak, diajak berantem segala macam. Iya sih. Kalau penjelasan si Opan, Ustadz yang kecil itu yang ngajak situ berantem. Ya. Turun-turun lagi, saya ngajak kamu Ya, berantem. keterangan saksi. Iya, Ya, itu kemudian ini kalau dari pengakuan mereka yang kabur itu, Mm-mm. katanya saya jatuh sendiri ke selokan, nggak ada yang ngejar. Nggak ada istilah. Justru Ada orang. saya diteriaki apa bang? Maling. Maling. Mm-mm. Depan rumah abang ini. Istri saya dengar. Ya, Asli. istri beliau dengar dan banyak warga saksi matanya yang mendengar saya diteriaki maling sambil dikejar. Kejar. Kemudian katanya saya jatuh sendiri. Setelah saya jatuh mereka kasihan bang katanya. Tapi Nggak ada kasihan. ntar dulu, ini katanya. Tapi katanya mulut saya ini memprovokasi orang. Katanya maka ditutup mulut saya katanya. Ada saya memprovokasi orang bang. Nggak ada. Justru Tahu saya minta- di kampung ini nggak ada. Minta tolong yang Iya, ada kan. iya. Saya tidak. Kenapa? Karena saya Jadi kayak gini, benar nggak bohong nggak? ini salah satu saksinya dan beliau Jaulah yang paling gede sendiri badannya itu yang rangkul situ, nggak bisa lepas. di sini Jaula itu saudara-saudaraku semua orang sini menyebut Jaula, kalau di kita mungkin jamaah tablik ya. Tapi di sini saya tidak menyalahkan jamaah tabliknya apapun ormas kelompoknya. Saya tidak menyalahkan, misal ada yang terlibat lah itu oknum. Nah, kita tetap jaga persatuan dan kesatuan di NKRI, jaga ukhuwah Islamiyah. Jadi ini salah satu saksi, bukan cuma saksi di TKP dari sekian banyak orang, tapi beliau juga ikut menjadi saksi ke Kapolres ya bang. Iya benar. Salah satu saksi yang bersaksi di Kapolres. Ini salah satunya beliau ini juga Saya ada. bilang apa adanya yang saya lihat di mata saya itu Juga aja. ada orang tua kita, papa, juga ada yang warung, juga ada orang lain tadi. Semuanya sudah dimintain Jelas. penjelasan. Begitu kurang lebihnya ya. Iya, kita ke Polres langsung tadi malam, langsung ke Polres. Nah, mudah-mudahan di Polres kelar ya. Kurang lebihnya begitu ya.
Ya, ini mohon maaf, merokok belum. Saya nggak puasa, nggak puasa karena tadi minum obat ya. Bang, beliau ini abang Anda saya, wartawan. Udah ada tadi yang buat ke berita ya? Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini kita masih live ini. Masih live. Iya bang, terima kasih bang ya. Jadi terima kasih buat semua kehadirannya, saudara-saudaraku semuanya. Iya, bukan berarti kita tidak mau memaafkan ya. Kalau maaf, semua saya maafkan. Tapi proses hukum tetap. Kenapa? Keselamatan saya terancam. Dan insya Allah ini awal. Ini baru awal. Ini baru awal. Sekali lagi, terima kasih buat semua doa dan dukungannya dari saudara-saudaraku semuanya ya. Ya, ini baru awal. Kenapa saya bilang baru awal? Dari sekian lama bertahun-tahun saya tidak pernah mau melaporkan ke pihak yang berwajib walaupun saya punya delik rekaman CCTV lah, video saya yang dipotong kemudian disebarkan untuk memojokkan saya tidak pernah. Tapi karena ini keselamatan saya sudah sangat-sangat terancam, baik, saya akan tempuh proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih buat semuanya. Selamat sore, bravo pada bapak-bapak dari Kapolres yang menonton, kemudian juga dari Kapolsek. Salam buat semuanya. Bravo, NKRI, harga mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.